When you're standing in the field, you can make your dreams come true. When we go now, we were changing the world. We get up, fight for our best day. Take our dreaming mission, win it all. We met, tried, fight, and everyone new to start the evolution, win it all. The heart is beating, the flame is burning, waiting for the war. When we're standing in the field, we can make our dreams come true. When we go now, we are changing the world. When we're standing in the field, we can make our dreams come true. When we go now, we are changing the world. Keep on fighting to the end. We are the champions of the world. We keep fighting, we keep fighting. Final turnamen nasional JJO sudah dimulai. Dan pada awal pertandingan, The Name of Devils telah memimpin. Darkness menyerang dengan tembakan bayangan berputar dan Barefoot nyaris tak bisa menghentikan tendangan berputar yang kuat itu. Saat Barefoot membalas, satelit terluka oleh sapuan sabit penghancur. Darkness mencuri bola dan menyerang dengan giringan bayangan berputar. Bagaimana Barefoot menghadapinya? Episode 29, Ishak lawan Ishak. Itu tembakan bayangan berputar dalam jarak dekat. Mita akan sempat. Shadow, ini terlalu dekat. Kau harus langsung menangkapnya. Teman-teman, ayo bersemangat, kita sama sekali tidak buruk. Mereka melakukan tendangan yang hebat. Jangan hilang kepercayaan diri, kita harus membalasnya sekarang. Aku yakin, tapi The Name of Devils itu hebat sekali. Bagaimana kita bisa membalasnya? Benar, Ishak, kau harus memikirkan sesuatu. Kalian ingat apa yang aku bilang sebelum pertandingan ini? Kalau mau menang, kita harus bermain sepak bola dengan gembira. Ishak, kau terus mengoceh tentang sepak bola gembira. Kami tidak terlalu mengerti maksudmu. Sungguh, bukannya omonganku sudah jelas. Sepak bola bahagia itu ya bermain sepak bola dengan bahagia. Kalian paham kan? Menambah kata bahagia di depan kata sepak bola itu tidak terlalu menjelaskan, Ishak. Ayolah. Kok bercanda ya? Sean saja paham. Benar kan, Sean? Sebenarnya Ishak, aku juga tidak paham maksudmu itu. Apa? Ayo teman-teman, ku bilang saat pertandingan perebutan perunggu antara Mirror dan juga Wolf Army, kedua tim bermain sepenuh hati. Mereka tidak mengejar skor sama sekali. Mereka hanya ingin menikmati permainannya, mencetak gol atau tidak, semua bermain dengan potensi terbaiknya. Maksudmu, kita harus melupakan apakah nanti kita akan menang atau kalah? Nah itu dia, lupakan saja hasilnya. Lupakan saja hasilnya ya. Ini kan turnamen, bagaimana bisa? Aku cukup setuju dengan Ishak. Sulit memang untuk mengabaikan hasilnya. Tapi itu menghambat permainan kita dan itu tidak bagus. Misalnya satelit bermain cukup bagus hari ini, tetapi setiap kali menekannya, dia tidak bisa menggiring sebaik biasanya. Jadi aku dan satelit harus apa? Lupakan saja skornya. Bermain sepak bola dengan gembira. Ayo Barefoot, kalian bisa! Ishak, kau harus membuat keluarga bangga. Kau memang selalu bersemangat. Itu kakakku. Kakak! Hei, siapa dia? Orang itu ayahnya Ishak.
Pertandingan kembali dimulai. Sepertinya Barefoot akan kembali ke formasi bertahannya. Satelit, tidak usah memikirkan kemenangan. Fokuslah pada keterampilan menggiring bola terbaikmu. Ayolah. Lupakan kemenangan. Ya, anggap saja kau sudah bermain di pertandingan persahabatan dan hasilnya tidak penting. Kau ingin bermain seperti apa di pertandingan seperti itu? Aku cuma ingin melewati mereka semua. Giringan gravitasi. Menurutmu kau bisa? Darkness, maju. Baiklah. Giringan bayangan berputar. Iya, bukan cuma kau yang bisa menggiring bola dengan baik. Keterampilan kedua pemain bola sama bagusnya. Nah begitu, terus gunakan gerakan pamungkasmu. Kita akan melihat berapa lama kau bertahan. Wow, Satelit melakukannya dengan baik. Satelit melakukannya dengan baik, tapi gerakan kaki Darkness masih lebih rumit. Kalau mereka terus begini, aku tahu hal terburuk akan terjadi. Jangan cemas, Shaun. Isak bilang lupakan kemenangan. Kalau mencetak angka bukan prioritas, aku tahu harus bagaimana. Kau tahu harus bagaimana? Dia sangat cepat. Satelit, lupakan kemenangan dan bermainlah kucing dan tikus dengannya. Dia sedang apa? Percuma. Ya benar, Satelit. Terus kuras tenaga mereka seperti itu. Wow, Satelit bermain hebat tanpa tekanan. Tim Barefoot selalu punya strategi aneh di setiap pertandingan, benar kan? Wow, Satelit sungguh tak punya niat menyerang. Dia mengambil bolanya kembali ke garis belakang. Oh, luar biasa sekali Satelit. Dengan memancing mereka mengambil bola, Satelit menambah beban memori ini untuk menektiknya. Kerja bagus, Satelit. Biarkan mereka mengejarmu. Dia tidak ingin menyerang. Satelit bergerak ke kanan dan kiri membawa bola dan berhasil mempertahankannya. Ambil bolanya sekarang. Coba gerakan baruku. Sapuan bayangan. Oh tidak, Satelit. Serangan penuh. The Name of Devils memulai serangan. Ini 3 lawan 2. Oh tidak, sekarang 3 lawan 2. Apa kita perlu meminta Mid untuk membantunya? Bukan 3 lawan 2. Memasang Mid dan juga Shadow di dekat gawang berarti 4 lawan 3. Nucleus dan juga Titan. Lupakan kemenangan. Anggap saja ini adalah pertandingan sepak bola pertahanan. Pikirkan bagaimana menghentikan serangan mereka di garis depan. Ya! Ishak membaca pertandingan ini dengan sangat akurat. Apakah ini yang dinamakan kekuatan sepak bola bahagia seperti katanya? Nucleus dan Titan kembali menjaga pertahanan. Dengan gaya bertahan 4 lawan 3, bukannya 2 lawan 3. The Name of Devils belum juga melancarkan serangan terbaru. Tim Barefoot sedang bertahan penuh dan Darkness yang suka menyerang sendiri tak bisa masuk ke kotak penalti. Wah, Ishak menghadapi pertandingan ini dengan sangat baik. Dan dia bisa memasang wajah tenang di depan lawan yang kuat. Itu bagus. Kakak, Ishak banyak perkembangan tahun ini, terlebih setelah dia mulai bermain sepak bola GGO lagi. Apa maksudmu? Sebelumnya dia pernah berhenti bermain sepak bola GGO? Kau tidak cukup mengenal anakmu, bukan? Sepak bola GGO bagian dari penemuanmu. Jadi bagi Ishak ini adalah proyeksi dirimu. Semuanya mengingatkannya tentangmu saat kau keluar negeri untuk kerja riset selama 2 tahun.
Dan kau sama sekali tidak bisa dihubungi olehnya. Isaac berhenti bermain sepak bola GGO karena dia takut terus mengingat bagaimana kau meninggalkannya karena pekerjaan. Pengendali utama, apa kita terus menyerang tunggal atau ada rencana lain untuk dilakukan? Aku Dengar, Ten, apa aku perlu memutuskan untukmu? tidak Pak, jangan. Tentu saja aku punya rencana. Tolong tunggu sebentar. Nukleus dan Titan kerja kalian bagus. Melihat situasinya, aku yakin mereka akan bersatu untuk menyerang. Kalian harus waspada. Semua perhatikan langkah mereka selanjutnya. Hei, Kar, lihat ke sana. Siapa yang berdiri di samping Paman Bal? Mungkin temannya. Jangan cemas, fokuslah dengan pertandingan. Ayahku. Ayahku di sini. Apa ia datang untuk menontonku bermain? Kita harus menembus pertahanannya. Aku tahu. Darkness, aku ingin kau ke ujung garis dan menyerang Titan dari samping. Apa aku harus mengebloknya atau mencurinya, Isaac? Kau perlu mengeblok atau mencuri ya? Kita harus mengeblok serangannya. Jangan pecah formasinya. Bagaimana dengan... Ayahku kemari untuk menonton permainanku. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh mengecewakannya. Baiklah, bersikap terlalu pasif akan merugikan. Kita harus mengambil inisiatif. Baiklah Titan, rebut bolanya. Jangan, Isaac. Baiklah, rebut bolanya, Titan. Sapuan Bodusar. Darkness, ada celah. Tendang bolanya sekarang. Darkness sudah menggiring bola ke gawang. Siapakah yang akan merebut bola itu? Nukleus, jangan biarkan dia menyundulnya. Cracker sedikit menyundul bolanya melewati kepala Nukleus ke kaki Extermine. Hey Mid, gagalkan serangannya, jangan kalah. Baiklah. Exterminate, jangan biarkan mereka merebut bola. Percuma, ada jarak besar di depan gawang. Kenapa membuang waktu? Suruh Darkness menyerang sekarang. Oper bolanya ke Darkness. Oh, tidak. Mid, kembali ke gawang. Oh, tidak. Apanya yang tidak? Suruh Titan mengejar bolanya. Tembak sekarang, Darkness. Celah di sebelah kanan. Haruskah aku menggunakan tendangan bayangan berputar? Berhenti bertanya, cepat. Wow, tendangan lurus yang sangat cepat. Akankah bolanya masuk? Oh, tidak, terlambat. Oh tidak! Tenang, akan baik-baik saja. Wow, baru kali ini terjadi. Tembakan pemain andalan The Name of Devils meleset. Rasakan itu. Ini pertandingan yang sangat menarik. Itu bukan salah pemain tapi salah pengendalinya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tekanan. Tyrant, maafkan aku. Maafkan aku. Oh, bagus, kita selamat. Jangan senang dulu. Kita berhasil karena beruntung. Isaac, kau ini kenapa? Tadi
Bicara tentang bermain sepak bola bahagia, kenapa berubah menjadi ceroboh di menit terakhir? Kenapa? Hei, itu benar. Satelit berhasil melawan mereka karena aku menurutimu. Kenapa kau berubah jadi seperti ini sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan bilang begitu. Kau jauh lebih parah dari Ishak tadi. Oh, Ishak, ada apa? tidak ada apa-apa. Apa karena ayahmu datang untuk menonton? Pengendali yang baik tidak boleh terpengaruh oleh faktor eksternal selama dia menjalani pertandingan yang tadi, ya kan? Hei, lihat itu. Ada hotdog raksasa di sana. Oh, di mana? Mana? Lihat saja dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa mengkritik orang lain? Aku tahu perasaanmu. Terakhir kita bertanding melawan Wolf Army, ini pertama kalinya aku bermain di depan ayahku juga. Aku bersemangat untuk menunjukkan yang terbaik di depannya. Tapi terburu-buru itu tidak bagus, bahkan akan menciptakan tekanan. Tekanan yang sama yang membuat 0-1-0 dan Darkness meleset. Kemana sepak bola bahagiamu? Kau yang mengajari kami hal itu kan? Sekarang aku sama sekali tidak merasakan kebahagiaan lagi. Bagaimana aku bisa merasakan sepak bola bahagia itu lagi? Ayah, aku tidak boleh kalah di pertandingan ini. Tidak boleh. Momen itu telah tiba. Tyron masuk ke arena untuk kedua kalinya sejak bertanding melawan tim Mirror. Lupakan kemenangan. Aku juga ingin bermain melawannya. Sayang aku takkan pernah punya kesempatan. Ya, kau memang tidak punya kesempatan untuk itu, tapi kau bisa melihatnya. Kalian semua pasti ingat 3 gol spektakuler Tyron dalam 3 menit pada pertandingan terakhir antara The Name of Devils dan Mirror. Akankah kita melihat kemampuan luar biasa itu lagi? Jadi sekarang dia memutuskan untuk bermain. Dia berlebihan. Dia masuk. Tidak masalah, aku percaya pada Ishak. Kenapa kau sangat percaya padanya? Karena dia keponakanku dan anakmu. Kakak, apa kau ingat bagaimana kau mencoba mencegah Ishak bermain sepak bola GGO dulu? Ya, tentu aku ingat. Sepak bola GGO bukan permainan sepele seperti orang kira. Ada kisah rumit di baliknya. Karena Ishak begitu, dia mungkin mudah terbawa pusarannya, dan itu terakhir yang kuinginkan. Tapi kau menggunakan alasan paling sederhana untuk menghentikannya. Dahulukan dulu tugas sekolah. Saat Ishak mendengarmu berkata begitu, dia membuat kesepakatan. Sepanjang dia masuk 5 besar di kelas, kau akan mengizinkannya bermain sepak bola. Dan Dan dia tidak hanya masuk 5 besar di kelasnya. dia menjadi peringkat pertama. Walau hanya terjadi sekali, dia bekerja keras untuk membuktikan dirinya di depanmu. Aku mendampinginya selama beberapa bulan ini dan aku melihat hasil kerja kerasnya, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Dan lihat sejauh apa dia masuk kompetisi ini, yang bekerja keras tentu akan mendapat imbalannya. Aku kaget sekali Tyron masuk secepat ini. Ya, ini perubahan situasi yang bagus untuk kita. Kini kita bisa mengobservasi performa timnya di bawah komandonya. Iya, Iya. Tyron mengambil kendali timnya. Kita harus lebih waspada. Satelit, mundur ke garis depan. Bantu pertahanan. Satelit, kembali ke pertahanan. Baik. Pertandingan berlanjut. Shadow mengoper bola ke Nukleus. Titan mengoper bola ke belakang. Oh tidak. Saat 0-1-0 memegang kendali, para pemain dimainkan sebagai individu dan bertanding demi performanya sendiri. Namun begitu Tyron masuk, mereka mulai bermain dengan koordinasi luar biasa, seakan tersambung dengan otak yang sama. Iya, dia memang luar biasa. Apapun itu kita tidak boleh menyerah. Ayo Satelit. Kita harus agresif agar menang.
Kita harus membuat pertahanan kalian berantakan dan tak bisa mengubah strategi. Dan kita harus menyerang tanpa ampun. Umpannya sungguh mempertimbangkan jarak gerak lawannya. Saatnya menyerang. Segera tendang bolanya, cepat! Wow, Darkness menendang dari tengah lapangan. Apa dia serius? Yang benar saja, tendangan dari tengah lapangan. Ada celah di sisi kiri kita. Kembali ke posisi kalian. Tendangan 3 penjuru. Ayo Shadow! Go! 2-0. Tak ada putaran atau trik yang aneh. Oh tidak, ini pasti bercanda. Tendangan lurus melewati semua pemain belakang dan langsung masuk. Sungguh tendangan kelas dunia. Ya benar, itu tendangan yang indah. Sungguh ketepatan dan penilaian hebat dari otak satu orang saja. Dia sangat berbakat. Kenapa menurut ayah aku tidak cukup layak untuk menjadi pengendali imit ya? Kau memang tidak cukup layak. Itu kata-kata terakhirku. Ishak, kau kenapa? Cracker adalah back the name of Devils. Walau menjalani pelatihan keji, dia sangat mampu menganalisis permainan. Dia juga bisa mengelabui musuh untuk berada di tempat yang dia inginkan. Dia sangat bangga dengan kecepatan dan kemampuan menggiringnya, dan sesumbar dialah back tercepat di negeri ini. Kekuatan Cracker terletak pada cara mengumpan dan tackle, tetapi setelah dikalahkan oleh Swift hanya dari kecepatannya saja, dia dendam dan tak bisa melupakannya.